KD. Minusnya ini representasi dari restoring force ya. Kemudian ini satu dimensinya ya, Fx sama min Kx, satu dimensi. Usaha oleh gaya pegas kemarin kita sudah turunkan ya, menggunakan integral. Kalau F-nya tidak konstan kan terpaksa ini jadi integral F dot ds ya. Integral F dot ds kemarin kita dapat hasilnya seperti ini. Ini ya, pertama umumnya nih. Usaha oleh gaya pegas. Kasus khususnya kalau kita ambil XI-nya sama dengan 0 itu titik setimbang si pegas ya. Pegasnya tidak sedang ditarik, tidak sedang ditekan ya. Titik equilibriumnya, titik relaxnya dari si pegas. Kalau X-nya 0, persamaannya jadi yang biasa Anda kenal nih mungkin ya. Min setengah X kuadrat. Kemudian ini usaha oleh gaya tak konstan tadi ya, jadinya integral F dot ds, kemudian ini definisi daya. Ini ya, yang daya sesaatnya ya, dw dt. Ini kemarin juga sudah kita turunkan ya, P sama dengan FV ya, pakai contoh yang box dikasih gaya F itu ya. Ini mengenai energi kinetik, kemudian energi potensialnya juga kita bahas sebentar summary-nya. Energi ini ya, energi potensial, ini ada teorema yang mirip dengan teorema usaha energi kinetik. Bedanya jelas ya. Kalau yang energi kinetik delta K sama dengan W, yang potensial delta U sama dengan minus W. Dan perbedaan utama energi potensial dan kinetik adalah kalau kinetik satu benda saja cukup ya, satu benda dia bergerak, maka kita bisa assign suatu energi kinetik pada dirinya gitu ya. Kalau energi potensial minimal banget kita perlu dua objek, system of particles ya, minimal sekali dua atau beberapa objek gitu ya. Yang menyebabkan munculnya energi potensialnya adalah atau perubahan energi potensial, perubahan konfigurasi sistem ya. Misalnya posisinya berubah gitu ya. Beberapa energi potensial yang umum, ada energi potensial gravitasi. Perubahan energi potensialnya delta U-nya mg delta Y ya. Ini seringkali posisi inisialnya Y-nya kita taruh di 0 ya. Jadinya persamaannya hanya mgh, itu yang biasa Anda kenal ini mgh. Kemudian energi potensial lainnya adalah energi potensial elastik. Elastik ini bisa pegas atau karet atau ya semua material yang bersifat elastik ya. Ya di Vidas kita sering ketemunya pegas, memang coba pegas ya. Energi potensialnya adalah setengah X kuadrat. Kemudian selanjutnya ada definisi energi mekanik. Definisinya adalah jumlahan dari energi kinetik plus energi potensial ya. Kemudian untuk kasus-kasus sistem terisolasi atau tidak ada gaya eksternal yang bekerja ya, maka berlaku prinsip konservasi energi mekanik ya. Persamaan paling pendeknya sebenarnya delta E mekanik sama dengan 0. Konservasi itu ya. Delta E mekanik sama dengan 0. Atau kalau dijabarkan jadi delta K plus delta U. Kalau dijabarkan lagi, delta K ini kan K2 min K1 ya. K2 min K1 plus U2 min U1 sama dengan 0. Ya bentuknya jadi gini ya. Mungkin yang sering ditulis di buku-buku SMA. K plus U sama dengan K plus U. Tapi yang paling simpelnya sebenarnya delta E max sama dengan 0.
Kemudian kita bahas juga kemarin ada kurva energi potensial ya. Yang bentuknya seperti ini. Efek sama dengan min dx ya. Yang kemarin analoginya tuh kelereng di permukaan gitu ya. Kalau miring kelerengnya bisa jatuh menggelinding gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau yang sebelumnya sistemnya terisolasi ya, sistemnya terisolasi, tidak ada gaya eksternal. Sekarang boleh ada gaya eksternal. Kalau kasusnya ada gaya eksternal, maka delta E mekaniknya tidak lagi 0. Ini ya, bedakan ya. Ini tanpa adanya gaya eksternal, energi mekaniknya terkonservasi ya, delta E meknya 0. Kalau ada gaya eksternal, delta E mekaniknya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ya, W. Delta E mekanik sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal tersebut terhadap sistem. Kemudian kita juga kemarin ketemu kasus gaya non-konservatif ya. Dalam hal ini gaya gesek atau friksi. Jadi kalau ada gaya gesek yang terlibat, maka ada delta E satu lagi nih yang muncul ya, yaitu delta E thermal. Ini Anda bayangkan kalau ada suatu benda meluncur di permukaan, di mana ada gaya gesek yang bekerja ya, maka permukaan kontaknya itu akan agak hangat karena adanya gesekan ya. Temperaturnya naik sedikit, karena itu namanya jadi energi thermal. Jadi ini ada gaya eksternal yang terlibat dan ada gaya non konservatifnya, gaya gesek ya. Seperti ini. Delta E thermal ini adalah sebenarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Karena itu bentuknya mirip ini ya. Kan tadi usaha di bab ini ya 7 tadi ya. Usaha itu kan F dot D ya. W sama dengan F dot D. Ini kan bentuknya mirip kalau Anda lihat ya. Jadi delta E thermal itu usaha oleh gaya gesek, persamaannya sama dengan F kinetik kali D. F-nya F kinetik karena bendanya kan bergerak. Persamaan konservasi energinya bisa kita buat lebih umum lagi sekarang dengan menambah lagi satu suku lagi. Namanya delta E internal. Contohnya adalah kalau Anda naik motor. Awalnya diam ya, kemudian Anda jadi punya kecepatan tertentu. Anggap aja energi internalnya itu energi yang berasal dari bensin di motor Anda ya. Berubah menjadi energi kinetik gitu ya. Ini lengkap ini ya. Ada energi mekanik, energi termal, dan energi internal. Walaupun pada kenyataannya nanti jarang dipakai ya di FIDAS, energi internalnya jarang. Yang seringnya energi mekanik dan energi termal. Termalnya karena gesek biasanya ya. Dan W-nya adalah usaha oleh semua gaya yang terlibat. Ya kalau sistem terisolasi ini balik lagi jadi 0 gitu ya. Definisi daya masih sama dengan bab sebelumnya ya, yaitu DE/dt. Satuannya dari sini langsung kelihatan ya. Satuannya joule per sekon. Joule per sekon atau watt. Oke, itu review materinya sedikit. Nah, kemarin itu beberapa contoh soalnya belum sempat kita lihat ya. Waktunya sangat mepet. Jadi sekarang kita lihat beberapa contoh soal usaha energi. Ini coba silakan nih dipahami dulu soalnya.
Jadi ini katanya ada seorang anak lagi main apa ini namanya? Apa seluncuran ya? Seluncuran perosotan. Kemudian dia meluncur dari ketinggian 8,5 meter. Diasumsikan permukaannya tanpa gaya gesek. Yang ditanya adalah kelajuan di ketika sampai bawah sini ya. Apakah soal ini bisa diselesaikan dengan teknik kinematika dinamika? Secara teori mungkin saja bisa ya, mungkin saja bisa. Dan di situ si anaknya diam awalnya ya, awalnya diam terus meluncur. Percepatannya percepatan gravitasi ya, kita harus tahu sudut ininya, sudut seluncurannya berapa derajat agar tahu komponen yang searah dengan permukaan, komponen gravitasi. Ditentukan A-nya segala macam bla bla bla. Wah, ribet ternyata ya. Bisa sih, mungkin bisa, tapi rumit. Jadi itu saja kita pilih menggunakan teknik usaha energi tentu ya. Simple sekali. Di sini berarti tidak ada gaya non konservatif yang terlibat, nggak ada ya, hanya gaya konservatif yaitu gaya gravitasi. Jadi energi mekaniknya terkonservasi. Jadi simpel sekali ya, energi mekanik di situ sama dengan energi mekanik di situ, udah beres gitu dong ya. Yang di atas ya cuma ada energi potensial, yang di bawah anggap aja semuanya energi kinetik ya. Potensial awal sama dengan kinetik akhir, tepat ya VB-nya. Nah, tapi ceritanya akan lain kalau Anda diminta menghitung berapakah namanya waktu untuk si anak mencapai dari atas ini sampai bawah, berapa detik waktunya. Nggak akan bisa pakai usaha energi, terpaksa Anda harus pakainya kinematika dinamika. Tapi informasinya perlu jauh lebih lengkap nih, sudut aja nggak ada ini. Jadi memang kalau problem fisiknya bisa diberesin pakai usaha energi ya biasanya jauh lebih simpel ya. Oke, contoh kedua, silakan dibaca, dipahami nih. Jadi ini katanya kan ada sebuah peti ya. Ada orang ngedorong peti. Si petinya masanya 14 kg. Apalagi nih? Oh, didorong dengan gaya horizontal. Orangnya dorong dengan gaya sekian, 40 Newton. Kemudian perpindahannya
setengah meter. Kelajuan si petinya berubah dari 0,6 meter per sekon jadi 0,2 meter per sekon ya. Yang ditanya pertama, berapa banyak usaha yang dilakukan oleh gaya F? Usaha oleh gaya F ini katanya ditanya. Yang kedua, perubahan energi thermal ya, delta ETH. Anda tinggal ingat lagi yang barusan saya review ya. Konsep-konsep dan persamaan-persamaannya tinggal ingat. Usaha tinggal F dot S ya. Usaha tinggal F dot S. Delta E thermalnya nanti didapat dari W sama dengan delta E mekanik plus delta E thermal ya. Intinya kan gitu aja ya. Yang A F dot S. Yang B W total, W net sama dengan delta E mekanik plus delta E thermal. Intinya seperti itu. Detailnya kayak gini. Ini tetanya 0 kan di situ ada statement mana nih? Gayanya horizontal force, kemudian perpindahannya straight line ya. Jadi tetanya 0 ya. Gayanya ke situ, perpindahannya juga ke situ ya, petinya ya. Peti didorong biasa nih, peti dorong gitu ya. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh si gaya, oleh si orang itu gitulah kita bilang ya. Usaha yang dilakukan oleh si orang ini yang dorong-dorong peti, besarnya adalah 20 joule. Kemudian pertanyaan kedua yang ditanya, delta E thermal. Nih ya. W-nya sudah dapat, usaha yang dilakukan oleh seorang. Delta E mekaniknya, ini permukaannya lurus saja, jadi tidak ada perubahan energi potensial yang terlibat, nggak ada, cuma perubahan energi kinetik ya. Jadi energi mekaniknya hanya delta K saja. Kemudian plus energi thermal. Delta K-nya diketahui ya, dari soal kan sudah ada nih, ada V awal, ada V akhir. Dapat berarti ya, pasti dapat ini delta E thermalnya. Ini salah satu variasi soalnya adalah sekarang petinya misalkan di bidang miring ya. Nah, petinya di bidang miring, dia didorong misalkan ya. Ini jadi ada suku tambahan yaitu delta E mekaniknya, sekarang jadi ada delta delta U sekarang ya, perubahan energi potensial. Jadi kinetiknya berubah, potensialnya pun berubah karena ada perubahan ketinggian ya. Kalau di bidang miring seperti ini. Nih selanjutnya silakan dibaca sepintas dulu nih tentang apa ini kira-kira. Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Iya silakan. Kalau yang tadi itu energi thermal itu bisa nggak kalau gaya gesek dikali dengan perpindahan itu Pak? Sama hasilnya harusnya. Sama ya Pak? Iya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Gaya geseknya cuma di sini nggak bisa dihitung langsung ya. Kenapa nggak bisa dihitung? Nggak ada koefisien ya Pak? Betul, nggak ada koefisien ya. Mu K kali N. Atau itu variasi soal juga ya. Silahkan hitunglah koefisien gesek kinetiknya. Nah itu ya. Tentukan koefisien gesek kinetik itu variasi soalnya ya. Bisa didapat dari sini ya.
Nah, ini juga mirip-mirip saya kira ya. Coba nih Anda lihat nih. Cuma tambah pegas di sebelah kiri. Sebuah peti dengan kelajuan awal 4 meter per sekon, arahnya ditunjukkan oleh gambar tuh ya, arah kecepatan. Kemudian dia ya nabrak pegas gitu loh ya, nabrak pegas, kemudian pegasnya terkompresi. Ini permukaannya ada 2 jenis ya katanya, yang sini frictionless, yang situ friction. Kinetic frictional force-nya diketahui, FK-nya ini memang diketahui ya, FK-nya diketahui 15 Newton. Konstanta pegas 10.000 katanya. Yang ditanya terkompresinya itu seberapa jauh. Mirip dengan yang sebelumnya nih ya. Awalnya hanya ada energi kinetik. Terus di akhir ada energi potensial pegas dan delta energi termal gitu ya. Awalnya cuma energi kinetik saja. Di kondisi akhir jadi potensial pegas dan ada yang hilang jadi energi termal gitu ya. Jadi energi awal sama dengan energi akhir gitu aja. Kinetik sama dengan potensial pegas plus delta E termal. Intinya seperti itu. Angka-angkanya bisa Anda masukkan ya. Detailnya ini ya. Jadi asal Anda bisa mengenali, mengidentifikasi mana energi mekanik awal, mana energi mekanik akhir, apakah ada delta E termal ya. Kalau energi internal jarang sekali, hampir nggak pernah muncul. Mana energi mekanik awal, mana energi mekanik akhir, mana energi termal karena gaya gesek. Kalau itu Anda sudah berhasil mengidentifikasi, ya sudah, tinggal tuliskan persamaannya dengan rapih saja ya. Ini lagi-lagi variasi yang paling simpelnya, contohnya di bidang miring lagi-lagi ya. Bidang miring, di sininya ada pegas gitu ya. Di sini ada petinya bergerak ke arah situ ya. Perbedaannya adalah jadi ada perubahan potensial gravitasi kalau di bidang miring. Variasinya gitu aja. Energi mekanik awal hanya terdiri dari kinetik si peti saja. Energi mekanik akhir adalah energi potensial pegas ya. Dan ada energi awal yang hilang menjadi energi termal kan ya. Energi termal yang hilangnya kan usaha yang dilakukan oleh si gaya gesek ya, F dot D. Jadi di sini Anda lihat ada suku FD ya. Nah, ini kebetulan bentuk persamaan akhirnya jadi persamaan kuadrat, Anda cari akar ini ya. Ini cukup sering ya muncul di fisika, berakhir sebagai persamaan kuadratik yang harus Anda cari akarnya.
Ya ini kan kalau boleh pakai kalkulator saintifik kan 1 detik juga beres ya. Sudah ada fungsinya itu di kalkulator Anda ya. Memecahkan persamaan kuadratik tinggal Anda masukkan koefisien A, B, C langsung keluar itu akarnya ya. Sudah kelihatan ya pola-pola soalnya ya. Oh ternyata ya gini aja polanya. Konservasi energi mekanik kalau tidak ada gaya eksternal, kalau ada gaya eksternal delta E mekanik plus delta E termalnya sama dengan usaha oleh gaya eksternal gitu ya. Oh masih ada. Ya ini juga mirip saya kira ya. Ini ada balok masanya ada. Ini jatuhkannya sekarang vertikal, konstanta pegas diberikan, kemudian besar kompresinya nih ya 12 cm. Nah ini juga salah satu yang harus hati-hati ya. Ini lihat nih. Ini seringkali soal tuh diberikan satuannya tidak ini masih cm, contohnya itu gram ya. Ini pas menghitung Anda harus konsisten ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Tapi kalau sentimeter, sentimeter semua. Kalau meter, meter semua gitu ya. Kalau saya lebih suka, saya rubah dulu ke meter semua. Meter ini saya rubah ke kilogram ya seluruhnya ya. Ini yang harus sangat hati-hati nih Anda nih. Apalagi lagi buru-buru, lagi panik ya. Ini bisa dengan mudahnya ke skip gini-gini. Unitnya konsisten. Saya sarankan SI saja. Jadi ini kompresinya 12 cm katanya, kemudian berhenti saat ya. Jadi jatuh saat gitu ya, terkompresi diam gitu ya. Berhenti saat. Yang ditanya usaha yang diberikan atau yang dikerjakan pada balok ya. Force on the block gitu ya. A. Oleh gaya gravitasi. Usaha oleh gaya gravitasi. W sama dengan F dot D. F-nya adalah gaya gravitasi mg. D-nya ada itu 12 cm ya, dapat. Oleh gaya pegas sama F dot D ya, cuma F-nya rada beda. F-nya Kx ya. F-nya Kx, D-nya 12 cm. Kemudian nomor C yang ditanya kecepatan balok sebelum menumbuk pegas tersebut. Gesekan diabaikan. Konservasi energi mekanik lagi nih ya. Pas kondisi akhir kan cuma ada energi potensial pegas ya. Jadi awalnya baloknya diam nih ya. Diam ya. Baloknya awalnya diam, kemudian dilepaskan gara jatuh bebas mungkin ya. Jadi awalnya sekali energi potensial gravitasi. Pas nyampe sini bersentuhan sini berubah jadi energi kinetik ya. Terus terkompresi. Selama proses konferensinya ada kinetik, ada potensial gravitasi, ada potensial pegas juga ya. Kemudian pas sudah berhenti sesaat, dia udah tinggal potensial pegas. Jadi dari situ Anda bisa dapat ini ya, kecepatan balok. Ini yang mau dicatat silakan catat ya. Kemudian nomor D. Jika kecepatan pada saat menumbuk menjadi 2 kali lipat, ini jadi 2 kali ya. Di nomor C Anda diminta menghitung kecepatan di sini nomor C. Nomor D, angka tadi Anda lipat 2 kan di nomor D dikali 2. Yang ditanya jadi berapa kompresinya? Ya konservasi energi mekanik lagi ya. Data energi mekanik di situ sama dengan mekanik di situ ya. Mekanik di akhirnya kan potensial gas Kx kuadrat ya. Konservasi Anda bisa dapatkan nanti kompresinya berapa ya. Misal dari nomor C, misal Anda dapat 10 meter per sekon. Maksud nomor D itu sekarang ada kali 2 kan. Kalikan 2. Jadi 20 ya.
Energi kinetik posisinya V-nya 20 katakanlah ya. Ada diminta mencari berapa kompresinya ketika diam saat. Kan gampang ya. Energi mekanik awal sama energi kinetik. Energi mekanik awal sama energi mekanik akhir. Di mana energi mekanik akhirnya adalah potensial pegas saja. Oke, saya kira itu contoh soal. Oh, masih ada lagi, oke. Ini apa nih? Balok diluncurkan di atas bidang datar, warnanya ke sana, oke. Menuju titik B. Titik B. L-nya ada infonya, oke. Ketinggiannya H-nya, OH-nya di sini definisinya, oke. Ini frictionless, ini friction ya. Diberikan konstanta friksi kinetiknya diberikan, sudut kemiringan diberikan. Kemudian ketika melewati titik A diketahui kelajuannya. Yang ditanya apakah benda mencapai titik B. Oke, ini konservasi lagi ya. Energi mekanik awal adalah energi kinetik si balok saja ya. Yang awal, mekanik awalnya hanya setengah mv I kuadrat. Kemudian dia naik dan disitu ada gaya friksi. Di energi kinetik awal tadi kan berubah jadi kinetik plus potensial plus ada energi yang bocor jadi delta E thermal ya seperti biasa ya. Nah ini Anda diminta menganalisa bisa nggak sampai B atau energinya habis di tengah-tengah situ ya. Energi awalnya adalah energi kinetik saja sekali lagi, cuma energi kinetik. Dia naik berubah jadi kinetik plus potensial ya. Kemudian di sini mulai ada friksi di sini nih. Sebut aja nih titik C biar gampang ya. Di C ini mulai ada friksi. Jadi ada energi bocor jadi energi thermal. Situ ya. Nah, nyampe nggak? Titik B ini bisa nyampe nggak gitu ya analisanya. Ini kan di kondisi akhir ini ada energi apa saja di kondisi akhir. Anggap aja kita asumsikan masih bergerak berarti si baloknya kan ya. Karena ditanya jika ya berapakah kecepatan balok di B. Jadi di kondisi akhir itu ada energi kinetik, ada energi potensial plus delta E thermal. Karena permukaan friksi ini sepanjang L ya. Itu ya, prosedur mengerjakannya sudah saya jelaskan, detailnya Anda kerjakan yang ini ya, yang ini kan belum tertulis persamaan solusinya belum tertulis ya. Anda coba kerjakan detailnya, Anda dapatkan angkanya berapa ya. Tadi sudah saya jelaskan prosedur pengerjaannya bagaimana ya. Oke. Itu contoh soalnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita maju ke bab selanjutnya. Saya ganti slide dulu ya.
Oke, topik bahasan selanjutnya adalah mengenai pusat massa dan momentum linear. Momentum ini nanti bukan cuma linear ya, ada momentum sudut juga. Sekarang linear dulu. Oke, ini pertama ya latar belakang ya, kenapa kita perlu konsep yang namanya pusat massa. Ini di bab kinematika dan dinamika, kita selalu membahasnya kan di awal waktu itu saya bilang particle like ya. Jadi seperti partikel, dia tidak harus berupa partikel titik gitu ya. Ya ini contohnya sebuah bola. Bola itu jelas bukan partikel titik ya, tapi ini semua bagiannya dia bergerak bersama-sama ya. Abaikan dulu gerak rotasinya, abaikan gerak rotasinya. Semua bagian dari bola ini dia bergerak bersama-sama. Jadi itulah yang kita sebut particle like ya. Ini mudah. Kita sudah dapatkan semua persamaannya ya, kinematika dinamika untuk kasus seperti ini. Nah, gimana? Kalau sekarang yang Anda tendang atau Anda lempar bukan benda yang simpel seperti ini ya. Tapi ini apa contohnya apa nih pemukul baseball ya. Anda lempar. Kan secara umum dia gerakannya nggak akan apa simpel sederhana cuma lurus itu jatuh enggak ya. Dia akan berputar-putar ya. Secara umum gerakan si objek ini kurang lebih seperti inilah. Nah ini kalau kita perlu melakukan analisa gerak atas objek ini, wah rumit ini, tampaknya rumit ya, tampak rumit ini. Karena bagian-bagian dari si objek ini dia memiliki vektor kecepatan yang berbeda-beda semua ini, pusing jadinya. Jadi kita perlu suatu konsep untuk mempermudah analisa seperti ini. Itulah kita gunakan yang namanya pusat massa. Jadi pusat massa itu kita ada objek sembarang, kita tentukan satu titik di objek tersebut, di mana seolah-olah seluruh massa objek tersebut ada di titik itu, dan semua gaya yang bekerja, dia bekerja itu di titik itu ya. Jadi practically jadi seperti particle like object lagi jadinya ya. Jadi seperti Anda lihat di contoh ini, gerakan real objeknya dia bisa rumit. Tapi kalau kita fokus hanya ke pusat massanya saja, ternyata jadi simple ya. Jadi seperti particle like object lagi. Jadi ini definisinya pusat massa ya. Seolah-olah semua massa ada di situ, seolah-olah semua gaya yang bekerja di titik itu gitu ya. Ini kita masuk ke persamaannya untuk kasus yang sederhana satu dimensi ya. Ada dua objek yang sedang ya ini nggak harus bergerak dulu ya, diam dulu saja nih, statik. Objeknya M1 dan M2. Kemudian kita tentukan sumbu koordinatnya seperti ini, XY-nya ya, sumbu koordinat. Pertanyaannya di manakah pusat massa dari sistem ini? Ini definisi matematis dari pusat massa ya. Massa 1 dikalikan posisi 1 tambah massa 2 kali posisi 2 dibagi massa total. Jadi dari persamaan ini udah jelas satuannya adalah satuan panjang ya, meter satuannya. Massa total seringkali disimbolkan dengan M besar. Nah, gimana kalau sistemnya terdiri dari lebih dari 2 partikel, banyak sekali. Ya, polanya mirip ya. Jadi tinggal kita tambah saja ini ya, mau objeknya sampai berapapun banyak, N gitu ya. Atau secara ringkas kita tulis berupa summation. Seperti ini. Ini masih contohnya satu dimensi.
Satu dimensi, makanya hanya ada X itu ya, X center of mass, COM. Seper M total dikalikan summation dari MI X I. Nah, kita bisa dengan mudah expand ke 3 dimensi ya. Ya tinggal ganti notasi ya. Kalau untuk X tadi kita sudah dapat seperti ini. Untuk Y-nya sangat mirip ya. Y dan Z sangat mirip. Ini 3 dimensi memang ya. Tapi nanti pada prakteknya seringnya cuma terbatas sampai 2 dimensi saja seringnya ya. Nggak sampai 3 dimensi biasanya. Jadi untuk multidimensi seperti ini ya kita tuliskannya berupa vektor pusat massa ya. Disimbolkan dengan R dan komponennya ya ada 3 kalau 3 dimensi. X, Y, Z. Kemudian kalau Anda lihat detailnya, X pusat massa itu kan ini ya. Jadi R pusat massa itu seper M sigma I topi, seper M sigma J topi ya. Jadi ditulis secara ringkasnya seperti ini ya. Seper M-nya keluar semua ya. Seper M-nya keluar summation, ini yang dalam summation-nya ini. Anda perhatikan ini vektor 3 dimensi ya R-nya. R ini vektor 3 dimensi yaitu XI plus YJ plus ZK. Kalau ini kan bukan, ini komponen aja ya, komponen X, komponen Z. Di sini R-nya vektor 3 dimensi. Oke, nah ini kasus yang agak berbeda lagi ya. Sebelumnya kan ini kasusnya multidimensi, tapi partikelnya discrete. Jadi ada M1 di situ, M2 di situ, M3 dan seterusnya ya, discrete. Nah, bagaimana kalau kita berurusan dengan solid body ya? Tidak lagi discrete. Di contoh ini ada suatu objek dengan bentuk sembarang. Kemudian kita perlu tahu di manakah lokasi dari pusat massa dari objek ini. Ya memang ini mungkin bisa dipandang sebagai sistem diskrit juga ya. Kalau Anda bilang itu kan terdiri dari partikel-partikel molekul yang satu-satu gitu ya, ada banyak sekali. Ya bisa juga sih mungkin ya. Tapi kan Anda bisa bayangkan luar biasa banyaknya ini ya. Partikel atau molekul yang membentuk objek ini luar biasa banyaknya ya. Jadi ini sering kita anggapnya sebagai solid body saja. Jadi kalau untuk solid body kita ambilnya diferensial dari elemen massa ya. Jadi ada elemen massa 1 di situ, dm1, elemen massa kedua, elemen massa ketiga dan seterusnya. Di mana massa totalnya tentu saja integral dm ya. Integral dm itu jumlahan seluruh dm adalah massa total. Jadi dm1 lokasinya ada di vektor R1 posisinya. dm2 ada di vektor R2 gitu ya, dan seterusnya sampai dmn. Nah, kalau beralih dari sistem discrete ke sistem kontinu, ya summation-nya berubah menjadi integral ya. Jadi ini untuk sistem discrete summation, ini untuk objek solid body kita, kontinu. Berubah jadi integral XDM. Nah ini nanti pada kenyataannya
bekerja dengan integral bentuk seperti ini, integral dm ini susah ya pernyataannya ya. Kita perlu ubah ke yang lebih mudah. Ini untuk kasus khusus di mana objek yang sedang kita tinjau itu densitasnya uniform. Ini kasus khusus ya. Ya sebenarnya nggak wajib uniform juga, cuma jadi ribet kalau bendanya tidak uniform density ya. Untuk uniform density, kan maksudnya uniform density itu kalau kita punya benda, ya benda lah apalah gitu ya, kita ingin tahu densitasnya. Densitas itu kan massa total bagi volume total ya, densitas benda ini. Nah, gimana kalau saya hanya mau mencuplik suatu massa di situ gitu ya, suatu massa dm. Berapakah densitas dari cuplikan sampel massa ini, berapa densitasnya? Kalau si bendanya ini tidak uniform, saya nggak bisa langsung dapat ini ya. Saya harus tahu distribusi massanya dulu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau bendanya uniform, maka rho di sini pasti sama dengan rho total tadi ya, atau rho di situ, atau di situ, dimanapun pasti selalu sama dengan densitas si benda total ini pasti sama. Makanya bisa saya tuliskan seperti ini untuk benda dengan uniform density. dv-nya pindah ke situ ya, dm sama dengan m per v dv, dm-nya masuk ke situ. Jadi persamaannya integralnya dalam volume. Ini biasanya kita lebih mudah bekerja kalau integralnya dalam volume seperti ini. Jadi posisi pusat massa di sumbu X adalah 1/v integral X dV. Untuk sumbu Y juga ada, untuk sumbu Z juga ada ya. Nah, tadi dasar-dasar mengenai pusat massa ya. Sekarang kita gunakan konsep pusat massa tersebut di hukum Newton 2 atau di persamaan dinamika ya. Contohnya adalah ini ceritanya ada kembang api ya. Kembang api ketika ditembakkan dia masih belum meledak gitu ya, masih cuma single object. Di posisi tertentu dia meledak keluar gitu ya. Kita diminta misalkan menentukan percepatan dari awal sampai akhir. Ini kan tampak rumit yang di sini ya. Waduh, ini gimana percepatan setelah meledaknya gimana nih? Ya itu ini bisa dipermudah kalau kita simplifikasi pertanyaannya jadi percepatan pusat massanya. Kan pusat massa tadi definisi dasarnya adalah seolah-olah semua massanya ada di titik itu dan semua gaya yang bekerja di titik itu ya. Jadi particle like object lagi. Jadi persamaan dinamikanya sangat mirip nih kalau Anda lihat ya. Tetap F sama dengan M kali A. Cuma definisinya jadi berbeda tiap-tiap besarannya ya. Vektor Fnet sama dengan M besar dikalikan vektor A dari center of mass ya. Jadi Fnet ini semua gaya eksternal, ini di garis bawah ya, eksternal. Semua gaya eksternal yang bekerja, M besar adalah massa total, A-nya adalah percepatan pusat massa. Jadi di kasus ini setelah terjadinya ledakan, Fnet-nya gaya eksternalnya gaya gravitasi ya, gaya eksternal. Apakah ada gaya internal? Mungkin saja ada ya. Ini kan bertebaran kemana-mana ya, punya percepatan masing-masing nih. Yang serpihan ledakannya ya. Tapi itu kita tidak hitung. Internal sistemnya kita tidak hitung. Kemudian massa totalnya, massa semua serpihan ini harus kita hitung massanya. Yang massa tersebut pasti sama dengan massa sebelum meledak ya. Kita anggap sama.
dengan massa sebelum meledak ya. Dan percepatan pusat massanya ini seolah-olah dia geraknya tetap ke situ ya, pusat massanya. Ini bisa kita dapatkan percepatan pusat massanya. Ini kalau saya urai per komponen ini ya. F net X sama M kali A X, F net Y sama M kali A Y. Jadi persamaan dinamikanya sangat mirip. Anda hanya harus paham arti setiap besaran di situ ya, F net, M besar, dan A pusat massa. Oke, ini pembuktian formalnya katanya bahwa hukum Newton 2 itu memang berlaku untuk pusat massa ya. Kita mulai dari definisi lokasi pusat massa di slide sebelumnya. Ini definisinya. Super M dikalikan summation dari MI kali vektor RI ya. Kalau kita uraikan M kali R, ini mungkin Anda bacanya bisa gini deh. R pusat massa adalah M kali R1, M kali R, dan seterusnya dibagi M tadi ya. Pusat massa itu kan MR, jumlahan MR dibagi massa total ya. Cuma ini massa total naik ke atas gitu ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian turunkan satu kali, posisi jadi kecepatan. Turunkan sekali lagi, kecepatan jadi percepatan. Nah ini kan persamaannya langsung dikenali ya. M kali A ya jelas F ya. Jadi M dikalikan percepatan pusat massa, dia ini ya jumlahan gaya jadinya ya. M1A1, F1, M2E2, F2, dan seterusnya. Yang ini tentu saja jumlahan F adalah F net ya. Jadi M dikalikan A pusat massa sama dengan F net. Ini formalisme dari yang barusan kita tuliskan ya. Formalismenya seperti ini gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai masuk ke momentum linear. Ya, kita mulai dari definisi dulu ya. Momentum itu definisinya seperti ini. Langsung didefinisikan saja ya. Siapa yang mendefinisikan? Pak Newton nih, yang mendefinisikan bahwa vektor P adalah massa dikalikan vektor kecepatan. Nah, ini sebenarnya yang dipropos oleh Newton itu ini sebenarnya bahwa perubahan momentum dari suatu objek itu sama dengan gaya yang bekerja pada objek tersebut. Jadi persamaan dinamika yang asli itu ini, bukan F sama M kali A, tapi ini yang dipropos Newton tuh. F net sama dengan perubahan momentum. Dengan menggunakan definisi momentum, P sama mv, ini di bawah ya. F net sama dengan turunan pertama dari mv. M-nya tentu saja konstan, keluar integral ya. dv dt sama dengan A ya. Ya, ini yang biasa kita lihat di bab sebelumnya, F sama M kali A. Jadi turunan dari persamaan dasar ini sebenarnya. Nah, bagaimana kalau kita sedang mengurusi system of particle ya, partikelnya banyak. Momentum dari sistemnya bagaimana? Ya, kita gunakan prinsip superposisi saja ya. Jumlahan vektor dari seluruh momentum dari seluruh partikel. Ini P besar ya, momentum sistem ini. Contohnya ya
ada 3 objek itu dia sedang bergerak ke arah yang berbeda. Anda diminta menentukan momentum dari sistem 3 partikel ini. Tinggal dijumlahkan saja. Jumlahannya jumlahan vektor tentu saja ya, karena momentum adalah besaran vektor. Jadi untuk banyak partikel pun persamaannya lagi-lagi sangat mirip dengan single particle ya. Ini bentuknya. Ini kan jumlahan momentum. Jumlah momentum ini sama dengan momentum pusat massa. Pakai definisi yang awal tadi ya, massa seluruhnya ada di titik pusat massa, gaya yang bekerja pada gaya di titik pusat massa ya. Jadi momentum sistem, momentum pusat massa sama dengan jumlahan momentum individual dari setiap partikel. Demikian juga dengan persamaan dinamika yang sangat mirip ya. Fnet ini gaya total yang bekerja di sistem partikel tersebut. V-nya adalah momentum linear dari pusat massa. Ya. Setelah momentum, definisi berikutnya adalah impuls. Ini contoh kasus fisisnya ya. Ada 2 objek yang mengalami collision atau tabrakan tumbukan deh. 2 objek mengalami tumbukan. Di sini tumbukannya antara pemukul bola baseball dengan bolanya ya. Ini gambar realnya seperti ini. Dan Anda lihat si bolanya, oke sebenarnya dua-duanya terdeformasi ya. Baik bola maupun kayu mengalami deformasi sebenarnya. Cuma deformasi yang kayu ini sangat kecil ya. Sangat kecil deformasinya. Yang besar deformasinya adalah si bola. Kan semua benda sebenarnya punya sifat elastis ya, to some extent. Punya semua benda sebenarnya. Cuma tentu sifat elastis bola jauh lebih besar daripada si kayu ini ya, atau besi ini mungkin ya. Jadi bolanya ini kelihatan sekali ya, terdeformasinya ya. Nah saat ini terjadi, si bolanya mengalami gaya ke arah sana. Gayanya dialami oleh kedua benda ini sebenarnya ya. Anda ingat dari Newton 3 ya, aksi reaksi ya. Cuma kalau kita fokus pada si bola, kita fokusnya pada objek bola nih. Bolanya mengalami gaya F ke arah X positif akibat deformasi ini ya, ke arah X positif. Nah kemudian apa itu definisi impuls ya? Ini tadi hukum dinamika yang dasarnya seperti ini ya. F sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum sama dengan gaya yang bekerja pada objek tersebut gitu ya. Sekarang kita pindah dikit, dt-nya ke situ. Jadi dp sama dengan f dt. dp sama f dt. Integralkan ya. Jadi ini Anda bayangkan si bolanya kan sampai di pemukul, dia terdeformasi sekian detik apa sepersekian detik dia lepas lagi gitu ya. Waktunya biasanya sangat singkat, collision tuh waktu collision time itu sangat pendek biasanya. Ini persamaan kita ya. Integral dp sama dengan integral f dt. Nah, inilah definisi dari impuls. Impuls adalah perubahan momentum yang dialami oleh sebuah objek. Disimbolkan dengan J. Dan karena impuls itu perubahan momentum, sedangkan momentum itu adalah besaran vektor, maka tentu saja J juga adalah sebuah vektor. Ya. Impuls itu sebuah vektor, J. Impuls adalah perubahan momentum. J sama dengan integral dp sama dengan integral f dt. Ini ya.
Jadi kalau ada pertanyaan berapakah perubahan momentumnya, itu yang ditanya impuls ya. Atau jika impulsnya sekian, berapakah kecepatan akhirnya? Anda langsung paham, oh impuls kan perubahan momentum gitu ya. Atau bisa juga kita fokus ke gaya F-nya nih. Nah, gaya F ini rumit ya, bisa Anda bayangkan di gambar ini ya. Si bolanya misalkan nempel, kita ambil waktu sejak bola kena si pemukul ya, sampai dia lepas lagi dari pemukul. Anda bayangkan si Ft-nya tentu tidak akan konstan ya, tidak akan konstan F-nya. Pas baru nyentuh dia F-nya kecil, kemudian dia mulai terdeformasi, kemudian deformasi maksimum, F-nya maksimum ya, kemudian turun lagi gitu ya. Jadi F-nya udah jelas bukan gaya konstan, punya distribusi tertentu ya F-nya ya. Anggap aja distribusinya seperti ini, misalkan F-nya ya. Kalau kita lihat integral FDT kan luasan di bawah kurva ya. Luasan di bawah kurva sama dengan D. Nah ini kan secara umum kita nggak tahu ini persamaan untuk gayanya kan rumit sekali untuk kasus-kasus fisik yang sebenarnya ya. Jadi yang bisa kita ukur itu sebenarnya perubahan momentumnya. Jadi dari perubahan momentum kita ingin tahu gayanya, tapi untuk mendapatkan persamaan gaya ini susah nih. Apa persamaan matematisnya nih sebagai fungsi T yang bisa menghasilkan kurva seperti ini? Susah nih. Karena susah, kita sederhanakan saja. Oke, kalau gitu saya berurusan dengan gaya rata-ratanya saja deh. Kan tadi integral f dt itu luasan di bawah kurva ya. F-nya suatu fungsi. Sekarang kalau saya ganti F-nya dengan F rata-rata, boleh juga ya. Jadi saya anggap aja, oke, kira-kira ini F-nya kayaknya kalau ini katakanlah 10 gitu ya. Ya F rata-ratanya mungkin 5 lah. Jadi saya bisa ambil F rata-rata gitu ya. Syaratnya adalah luasan di bawah kurva yang sebenarnya ini ungu. Luasan di bawah kurva ungu ini harus sama dengan luasan yang kurva ini ya, kalau kita gunakan gaya rata-rata. Gitu ya. Jadi untuk sistem yang seperti ini tadi, ini kita bisa ukur lah delta T-nya ya, pakai kamera super cepat gitu ya, atau pakai teknik lainnya kita bisa ukur si bola ini nempel di pemukul ini berapa detik bisa kita dapatkan. Perubahan momentumnya pun bisa kita dapatkan. Dari informasi tersebut kita bisa hitung kira-kira gaya rata-rata yang dialami si bola ini berapa newton gitu ya. Nah ini ada catatan nih. Tadi yang saya bilang di slide sebelumnya, sebenarnya bukan cuma si bola yang mengalami gaya, si pemukul pun mengalami gaya ya, berdasarkan hukum Newton ketiga. Cuma arahnya berlawanan ke sana ya, gayanya. Gaya yang dalam bola ke situ, gaya yang dalam pemukul ke sana. Jadi impuls pun bisa didefinisikan terhadap si pemukul ya. Jadi saya bisa melakukan analisa, oke, impuls yang dialami si bola sekian. Bisa juga dihitung kalau impuls yang dialami si pemukulnya berapa, gitu ya. Nah, ternyata si momentum linear ini juga memenuhi prinsip konservasi. Jadi sebelumnya kan konservasi energi mekanik Anda sudah kenal ya. Kemudian besaran yang baru ini momentum linear juga terkonservasi. Ya syaratnya ini ya, kalau tidak ada gaya eksternal. Yang konservasi energi mekanik juga ada syaratnya karena sama ya.
Jadi kalau tidak ada gaya eksternal yang bekerja, maka momentum linear system itu tetap conserve. Ya bisa Anda lihat langsung dari persamaan ini ya. Kalau tidak ada gaya eksternal, maka F-net-nya kan 0, artinya dP dt sama dengan 0. Turunan pertama dari P sama dengan 0, artinya P itu konstanta kan? Turunan pertama dari 5, ddt dari 5 kan 0 ya. Dia bukan fungsi T gitu ya. Jadi dP dt-nya 0, P-nya udah pasti konstan. Oh ini oke, konsep lain lagi ini ya. Ini sekarang kita fokus ke tumbukannya. Jenis tumbukan ini kita bagi menjadi dua ya secara umum ya. Yang pertama ada tumbukan inelastik atau kadang non elastik ya, intinya tidak elastik gitu ya. Inelastik, non elastik, tidak elastik gitu. Tumbukan inelastik. Artinya dari inelastik ini adalah ini ya. Anggap aja ada energi yang bocor gitu ya. Jadi energi kinetiknya tidak conserve. Sini disebut misalkan ada yang berubah jadi energi thermal atau energi sound ya. Ini mungkin Anda familiar, ada yang suka pernah main kelereng atau biliar ya. Kalau bolanya sedang bertumbukan kan bunyi dia tak gitu ya, tak gitu ya. Itu energi kinetiknya ada yang berubah jadi energi of sound, energi suara ya. Atau kalau bolanya kebetulan somehow tidak menggelinding gitu ya, mungkin aja ada yang berubah menjadi thermal energi gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini, di mana energi kinetiknya tidak conserve, ini namanya tumbukan non elastik. Kemudian yang jenis kedua ini energi kinetik sistemnya sekarang tidak berubah ya, tetap. Kalau energi kinetiknya tidak berubah, itu namanya tumbukannya elastik, yaitu K sistem sama dengan konstan ya, atau K1 sama dengan K2, KI sama dengan KF ya, konstan. Jadi mungkin Anda sudah langsung membayangkan bahwa yang ini pasti lebih simpel ya daripada yang ini. Kalau yang ini energi yang terlibatnya bisa banyak ya. Energi thermal, energi suara ini juga rumit energi suara nih. Sonic energy. Jadi ini secara umum lebih simpel persamaannya ya. Tapi kasus fisiknya ini lebih menarik tentu ya. Kan yang lebih rumit itu lebih menarik biasanya. Ini oke, ini kita lihat dulu detailnya. Tumbukan non elastik, satu dimensi dulu ya, non elastiknya simple. Ini kasusnya seperti ini, ada dua ya bola gitu ya, dua bola. Ini sebelum bertumbukan seperti ini ya. Ini kecepatan bola pertama inisial, kecepatan bola kedua inisial, kecepatan bola pertama final, kecepatan bola kedua final ya. Yang angkanya secara umum beda-beda semua nih. Tidak ada gaya eksternal yang terlibat, isolated system, maka momentum is conserved. Ini persamaannya, konservasi momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Kemudian ada kasus khusus dari tumbukan inelastik ini ya, yang namanya tumbukan inelastik sempurna. Tumbukan inelastik sempurna itu definisinya kalau si targetnya awalnya definisinya ini. Mereka bergerak bersama ya setelah tumbukan, nempel. Si projektilnya
melaju gitu, numbuk, kemudian nempel bergerak bersama. Jadi V-nya hanya ada satu V di akhir ya, V besar. Kalau ini kan ada V1 final, V2 final. Kalau ini sama, nempel dia. Jadi persamaan konservasi momentumnya kan seperti ini. Di kondisi awal targetnya diam ya. Targetnya diam, jadi hanya M1 V1. Kondisi akhir keduanya nempel, jadi kecepatannya sama, V besar. M1 plus M2 kali V besar. Sorry, saya izin ke toilet sebentar ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi kan tumbukan inelastik, non-elastik. Jadi energi kinetik sistemnya tidak konstan ya, ada bocor. Oh, ini masih inelastik. Oke, ini kita analisa kecepatan dari pusat masanya ya. Tapi ini untuk kasus yang inelastik sempurna. Jadi ini kita lihatnya kronologis ini ya, dari sini saya kira ya. Awalnya targetnya diam, V2I-nya 0. Ini proyektilnya ya, bergerak ke sana. Ini kita bisa bayangkan lokasi pusat masanya, kecepatan pusat masanya kurang lebih itu ya. Pusat masanya. Kecepatan pusat massa gitu ya. Set gitu ya. Makin dekat dia makin gerak ke situ ya, pusat massa, makin dekat. Kemudian terjadilah tumbukan. Setelah tumbukan, karena ini inelastik sempurna, mereka bergerak bersama, nempel ya. Jadi hanya satu objek. Gitu ya. V pusat massanya secara matematis bisa kita dapatkan seperti ini.
V pusat massa sama dengan V1 M1 plus V2 M2 per M1 plus M2. Di mana V kali M tentu saja momentum ya. Jadi ini kan. Atau ini bisa kita balik sedikit nih, M1 plus M2 itu kan M total ya. Naik ke situ, jadi ini V sama dengan M kali V pusat massa. Nah, sekarang tumbukan elastik. Tumbukan elastiknya ini kasus khusus di mana targetnya diam ya. Jadi V2I-nya 0 nih. V1I-nya tidak 0. Ini sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan. Di mana untuk tumbukan elastik, energi kinetik sistemnya konstan. K final sama K inisial. Ini tentu bisa kita tuliskan ya, persamaan konservasi momentumnya. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, tapi kita bikin umum aja deh. Sekarang keduanya bergerak ya di awalnya, nggak harus diam. Kan tadi yang ini kasus khusus ya, targetnya diam. Karena untuk yang umum, dua-duanya bergerak di awal. Jadi benda 1 punya V1I, benda 2 punya V2I. Tumbukannya elastik. Ini persamaan konservasi momentum linearnya. Momentum linear awal sama dengan akhir. Karena ini elastik, energi kinetiknya pun konserv. Kinetik awal inisial sama dengan kinetik akhirnya. Ini kita sekarang punya dua set persamaan ya, dengan dua yang tidak diketahui, dua unknowns. Yaitu dua yang tidak diketahui tersebut adalah kecepatan kecepatan akhir dari benda 1 dan kecepatan akhir dari benda 2. Dua persamaan, dua tidak diketahui. Jadi tentu saja bisa kita pecahkan ya, ini sistem persamaannya ya. Ini proses, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Ini untuk kecepatan akhir dari benda 1, ini kecepatan akhir dari benda 2. Ini diketahui semua ya, kecepatan kondisi awalnya semua diketahui. V1I, V2I. Ini berlaku umum ya. Kalau kasusnya ternyata targetnya diam, ya tinggal V2I-nya saja dinolkan ya. Ini jadi 0 aja gitu ya, kalau targetnya diam. Oh ini ya, ini yang target diam ini. Yang target diam di awal hanya ada momentum dari proyektil benda 1. M2-nya nggak ada ya. Demikian juga untuk energi kinetik ya. Persamaannya jadi pendek, lebih pendek dari yang tadi. Ini yang umum ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa special case dari elastic collision ya. Yang pertama, kasus khususnya jika massa kedua objek sama. Ini ukurannya sama ya, massanya sama. Ini targetnya diam ya, stationary target, diam. Jadi persamaannya kita pakai yang pendek. Apa yang terjadi kalau massanya sama? Ya ini tinggal dilihat persamaannya ya. Kalau M1 sama M2, ya ini M1 kurang M2-nya 0 ya. V1F-nya 0. Kemudian M1 sama M2, V2F sama V1I ya. Ini Anda bayangkan nih, fisisnya apa nih maksudnya nih? Ya ini mirip sekali dengan yang terjadi pada permainan kelereng atau biliar ya. Bola
datang situ, numbuk, tak gitu ya. CM1-nya diam, V1F-nya 0, M2-nya meluncur, mengambil kecepatan dari CM1 ya. V2 final sama dengan V1 inisial. Setek, diam, M2-nya meluncur gitu ya. Kasus kedua. Sekarang targetnya jauh lebih besar dari proyektil. M2-nya jauh lebih besar. Kita lihat persamaannya. Kalau M2 jauh lebih besar dari M1, maka M1-nya ya nggak berarti apapun ya. Nggak ada artinya. Jadi V1F sama dengan min V1I ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, M2-nya jauh lebih besar dari itu. Ini nggak ada artinya. Jadi seperti ini persamaannya. 2M1 per M2 kali V1I. Di mana M2-nya jauh lebih besar ya. Jadi ini angka kecil yang dalam kurung. Angka kecil sekali. Ini Anda bayangkan seolah-olah ini bola pingpong. Dia menumbuk ya bola bowling. Apa yang terjadi? Sana numbuk, bola pingpongnya mental. Ini kan V1S sama min V1I. Bola pingpongnya mental. Bola bowlingnya ya getar dikit lah ya. Tak gitu ya, dikit. Bola bowlingnya. Nah, sekarang gantian. Bola bowling nabrak bola pingpong. Kita lihat persamaannya. Sekarang M1-nya yang jauh lebih besar. M1 jauh lebih besar ya. M2-nya jadi nggak ada artinya. Jadi V1F sama dengan V1I. Kemudian ini M1-nya jauh lebih besar ya. Ini jadi nggak ada artinya ya. Jadinya V2F sama dengan V2I. Jadi Anda bayangkan bola bowling nabrak bola pingpong. Ini bergerak menuju bola target. Kemudian terjadilah tumbukan. Bola bowlingnya ya nyantai ya terus saja gerak deh. Nyaris nggak berubah, kecepatannya nyantai aja terus gerak. Si bola pingpongnya dia terpental dengan kecepatan 2 kali kecepatan awal si bola bowlingnya. Tak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tumbukannya. Sekarang dibuat lebih menarik, yaitu jadi 2 dimensi sekarang ya. Oke, ini kita tinjaunya elastik ya, agar mudah. Kalau non elastik ribet. Ini ada 2 bola ya, targetnya diam, M2-nya. Ya ini lagi-lagi kayak main kelereng atau biliar ya. Anda bayangkan, Anda tembak bola 1 gitu ya. Kemudian setelah terjadi tumbukan, bola 1-nya jadi bergerak ke arah sini ya. Bola 2-nya bergerak ke arah situ. Tidak ada gaya eksternal yang terlibat. Momentum terkonservasi. Kita urai per sumbu. Ini definisi sumbunya ya. Di sumbu X, kondisi sebelum tumbukan hanya ada momentum dari bola 1 ya. Kan bola 2-nya diam. Ya. Bola 2 diam, hanya ada momentum dari bola 1. Kondisi setelah tumbukan, kita tinggal cari komponen ya. Ini kecepatan bola 2. Komponen X-nya kan ya tinggal dikalikan cos theta 2 saja ya. Nih, cos theta 2 ya. Kemudian kecepatan bola 1 tinggal dikali cos theta 1 ya. Untuk sumbu Y, kondisi sebelum tumbukan nggak ada momentum sumbu Y. Kan si bola 1 bergeraknya sepanjang sumbu X. Jadi momentum sumbu Y-nya nggak ada, 0. Setelah tumbukan ada. Ini komponen momentum dari bola 2.
Ini komponen momentum dari bola 1 ya. Yang ini V1 dikalikan sin theta 1 ya. Komponennya kan itu. Nah, ini V2 dikalikan sin theta 2 komponennya. Yang ini positif, itu negatif ya. Ini ada negatif di situ ya. Ini positif. Dapat. Kemudian karena ini tumbukannya elastik, energi kinetiknya terkonservasi juga, konstan. Sebelum tumbukan, cuma bola 1 saja yang bergerak, hanya ada V1. Setelah tumbukan, keduanya bergerak, ada 2 ya. Oke, nanti tergantung apa yang ditanyakan deh. Sistem persamaan ini, equation set ini, bisa Anda pecahkan. Oke, ini tentang roket ini ya. Ya, analisa sederhana dari sebuah roket ya. Ini ceritanya ada roket masanya M besar, sedang bergerak dengan kecepatan V. Sekian detik kemudian ini yang terjadi. V-nya bertambah ya, V plus dV. Masanya berkurang. Masa roketnya, masa totalnya jadi M plus dm. Ini ada catatan di sini ya, bahwa dm itu negatif nilainya. Jadi jangan bingung. Anda lihat di sini M plus dm, tapi dm-nya sendiri negatif. Misalkan min 4 gitu ya, dm-nya min 4. Masa roketnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena bahan bakarnya kan habis dibakar ya. Proses pembakaran si roket fuelnya ya. Nah, ini abu pembakaran ini. Bahan bakar roket. Masanya adalah min dm, dm-nya negatif ya. Ini masa abu roketnya. Si abunya punya kecepatan juga U. Anggap sistemnya isolated system, maka momentumnya konstan, momentum linear ya. Di kondisi awal ada apa saja? Ya cuma ini kondisi awal. Masa roket dikalikan kecepatan awal. Kondisi akhir jadi ada roket dan abu bahan bakarnya ya. Jadi di kondisi akhir ada momentum. Ini momentum abu bahan bakar, sisa pembakaran. Ini momentum roket. Nah, sekarang kita ingat lagi konsep gerak relatif ya. Jadi sekarang frame B-nya itu si roketnya itu ini ya, titik P. Roketnya titik P, abu pembakaran itu frame B, frame A-nya ya anggap aja bumi gitu misalkan ya. Bumi, abu pembakaran, roket gitu ya. Jadi sekarang kita bisa tulis seperti ini persamaan ya, pakai gerak relatif tadi ya. Kecepatan roket relatif terhadap bumi gitu ya. Sama dengan kecepatan roket relatif terhadap abu bakarnya ditambah kecepatan abu bakar relatif abu pembakaran ya relatif terhadap bumi gitu ya. Ini kan ya gerak relatif. Atau kita tuliskan dalam persamaan kan seperti ini. V plus dV sama dengan ininya kita sebut aja VRL ya. Ini abu pembakarannya U, simbolnya tadi U. U-nya sekarang kita gunakan di situ U-nya ya. Jadi MV sama dengan min dm dikalikan dalam kurung V plus dV min VRL gitu ya. Persamaannya Anda selesaikan, jadi simpel seperti ini. Kemudian kita turunkan 1 kali terhadap waktu ya. Jadi dm dt, di sini jadi ada dv dt. Ini Anda langsung mengenali dv dt. Oh, dv dt ini percepatan. Sedangkan dm dt ini apa? dm dt ini kan laju perubahan massa roket ya.
Sekali lagi, kenapa masanya berubah? Karena bahan bakarnya dikonsumsi, ya, dibakar bahan bakarnya. Jadi berkurang kan ya? Masa roketnya berkurang. Itulah dm dt. Min dm dt-nya kita simbolkan aja dengan R ya, rate of fuel consumption. Jadi ini ya, rocket equation. Salah satu rocket equation, banyak ya, ada nanti ada kecepatan lepas segala macam ya. Kalau Anda lihat lagi persamaan ini, M kali A, kan Anda jadi ingat persamaan dinamika ya, M kali A itu F, berarti ini semacam F harusnya ya, semacam gaya dorong. Inilah yang dikenal sebagai, kalau Anda penggemar roket, pasti pernah dengar istilah thrust ya, rocket thrust. Ya ini, rocket thrust itu ini definisinya. Satuannya Newton ya. Nah, kalau kita lanjut sedikit persamaannya, kita manipulasi dikit ya. Yang sebelumnya min dmp sama dengan mdv. Kita tuliskan seperti ini pertama. Namanya pindah ke bawah ya. Kemudian integralkan. Jadilah persamaan ini ya. Perubahan kecepatan roket sama dengan V relatif kali logaritma natural mi per mf. Nah, tentu kita ingin ya misal sebagai roket engineer gitu, kita ingin memaksimalkan ini ya. Kita ingin roketnya cepat naiknya gitu ya, berubah kecepatannya cepat. Apa yang bisa dilakukan? Tinggal lihat ruas kanan ini. Ini saya tampilkan grafik dari fungsi len. Ini ya. Kan ini nilai minimumnya pasti 1 ya. Kan MF tidak mungkin lebih besar dari MI ya. Masa akhir tidak mungkin lebih besar dari masa awal. Nah, ini bisa kita maksimalkan dengan memaksimalkan suku ini ya. Bagaimana cara memaksimalkannya? Oh, oke. MI-nya bisa saya perbesar? Nggak bisa. Masa awal roket gimana diperbesarnya? Yang bisa dilakukan adalah memperkecil MF ya. Masa akhir roketnya sebisa mungkin, secepat mungkin selalu diperkecil ya, dikurangi ya. Karena nanti bisa didapat nilai lennya makin tinggi ya. Alias kecepatannya cepat berubah ya. Inilah alasan dibalik dibangunnya yang namanya multi-stage rocket system ya. Kalau Anda lihat nonton film ya tentang roket gitu ya. Kan roketnya kalau meluncur gitu kan, ketinggian tertentu ada yang lepas gitu modulnya ya. Sampai tertentu lepas lagi modulnya, itu multi-stage rocket system. Tujuannya adalah ini, memaksimalkan kenaikan kecepatan roket ya, dengan cara ini. Memaksimalkan nilai len mi per mf. Mf-nya diperkecil secepat mungkin gitu ya, masa finalnya. Jadi bagian roket yang nggak terpakai lagi dibuang, mf-nya jadi kecil ya, len mi per mf-nya jadi besar gitu ya. Oh, contoh soal ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, kayaknya waktunya udah habis ya. Mungkin saya cukupkan dulu materi momentum linear ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena waktunya udah mepet, saya kira saya cukupkan ya kuliah kita. Selamat pagi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat pagi. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.